minta 2 kali 24 jam pulang jangan umroh. Padahal dengan masuk Raudhah aja, masuk Madinah aja dia sudah banyak merugikan orang. Bayangkan ibu-ibu perempuan yang lagi bersuci. Otomatis di ruangan itu dia akan buka kerudung. Menunjukkan auratnya. Dia lihat, dia laki-laki. Belum lagi udah wudhu bersentuhan sama dia. Dia laki-laki. Kamu mau rubah kayak apapun kelamin kamu nggak punya rahim, kamu nggak bisa haid. Dan kodrat secara Islam, dia laki-laki. Dan laki-laki harus pakai baju laki-laki. Banyak kok orang-orang yang, maaf ya, tanda kutip, yang memang menamakan dirinya perempuan, tapi ketika umroh dia jadi laki-laki. Gitu. Kok untuk tim travelnya sendiri, apakah juga akan dilakukan tindakan? Saya waktu lapor polisi, ada 2 laporan, sebenarnya yang satunya lagi melaporkan SS Travel. Tapi kan kita hanya melaporkan, nanti selidikin dulu gitu. Apakah benar yang memberangkatkan SS Travel? Kalau visanya dia, kalau visanya jelas SS Travel. Dan ini SS Travel nggak cuma sekali ya. Sejauh ini berarti belum ada konfirmasi juga atau tanggapan dari SS Travel? Saya nggak kenal orangnya siapa, tapi orangnya yang saya lihat di media sosial nggak ada klarifikasi, terus nggak ada pembicaraan apakah dia atau tidak. Nah, nanti kan yang mau melaporkan bukan saya, itu yang lebih lanjut Bang Mufi Anam, anggota DPR langsung. Ini kan IJJG hanya sekali nih, 2 kali atau 3 kali melaksanakan ibadah umroh. Ya, mungkin yang ketiga kali ini karena dia pamer, karena dia ramekan. Kita juga nggak tahu loh, siapa tahu ternyata ada waria umroh pakai baju perempuan. Tapi dia nggak pamer, dia nggak menunjukkan, dan dia nggak menantang-nantang. Tapi secara hukum ya, kalau bisa jangan. Berarti Isa Zega sendiri dianggap menantang, dengan memamerkan itu dianggap menantang. Bukan cuma masalah memamerkannya, tapi menghiraukan. Masyarakat sendiri sudah menasihati ya banyak banget kan. Mulai menasihati mencaci gitu. Ya, tapi kita jangan masuk yang dalam bagian mencaci. Masuk viral juga. Bahkan teman-temannya sendiri banyak menasihati, dan dia malah sengaja posting gitu. Bukannya bertobat, malah ada saya lihat rindu ketemu Rasulullah, terus menganggap dirinya diundang Allah. Saya diundang Allah ke Mekah. Enggak, Allah nggak pernah mengundang siapapun yang bermaksiat. Di Mekah ada penjahat banyak, ada orang jahat juga banyak, orang maksiat juga banyak. Tapi undangan Allah itu, orang yang diundang Allah pasti tidak menyalahi syariat Islam. Untuk dari travelnya sendiri juga akan masuk ke dalam pasal penistaan atau seperti apa prosesnya? Itu memang di laporan polisinya belum dimasukkan di laporan saya, karena sedang dicari unsurnya, diselidiki. Jadi untuk menerima laporan pun polisi harus mempertimbangkan pasal dan bukti yang ada. Sudah ada gambaran mungkin kepulangan dari Isa Zega sendiri, dari teman-teman yang ada di sana mungkin? Kalau bocoran tiketnya ini ada yang kirim ke saya. Nah, ini tiketnya nih. Isa Zega sekarang ada di Mekah, akan pulang hari Jumat tanggal 29 November. Ya, dia ternyata naik ekonomi juga, nggak masalah naik apapun, tapi dia pulangnya nggak langsung ke Indonesia ya. Dia dari Jeddah akan ke Doha. Dia transit sekitar 12 jam, baru ke Jakarta. Dia akan sampai hari Sabtu. Tanggal 30? Ya. Jam berapa? Sampainya di Jakarta itu jam 14.45. Mungkin akan ada segera ada tindakan lain, mungkin selain kan sudah ada laporan polisi dari Pak Hadi dan teman-teman lain. Mudah-mudahan nanti begitu sampai ke bandara, kan imigrasi pasti udah dapat tembusan laporan polisi ya. Ya kita berharap daripada nanti sampai beredar tuh alamatnya. Ada yang ngasih alamatnya di Cakung di sini. Kita sih jangan main hakim sendiri, ini negara hukum. Hukum di sini ada 2. Ada hukum KUHP, yaitu pengadilan negeri, ada hukum agama, pengadilan agama. Makanya karena kita mayoritas Islam, kita serahkan aja ke polisi. Mudah-mudahan ditahan di bandara, dibawa ke polisi, diambil di bandara, dibawa menghindari keributan. Dan mudah-mudahan jangan ada ya berita-berita. Kita tahu kok ada jalan tikus, kita tahu ada jalan kargo, tapi itu hanya untuk yang memang berkepentingan. Yang tidak jangan. Dengan adanya demo kemarin juga kan ada memprotes hal ini, mungkin ketemu Saya nggak tahu ada demo, cuma dikirimin berita ada demo. Demonya di beberapa tempat dan
memang saya beda-beda nih demonya. Ini tinggal dari polisi. Polisian sudah melihat ini viral. Masyarakat banyak juga yang marah. Anggota DPR yang mewakili suara rakyat juga sudah komplain. Nah, alangkah baiknya diproses secara hukum. Kok dengan adanya peristiwa ini ada kemungkinan nggak sih kan statusnya Issa Zega ini diubah kembali? Nah, mudah-mudahan ada yang menuntut ke pengadilan untuk mengubah statusnya, karena kita melihat penyimpangannya di kromosomnya itu 49, harusnya dia tidak boleh mengganti kelaminnya. Gitu. Keputusan pengadilan itu yang berubah itu kita mesti, mudah-mudahan ada ahli hukum yang ngerti hukum bisa membatalkan itu ya, supaya tidak dilakukan oleh yang lain. Kok selain keinginan Koko sendiri untuk ditahan karena penistaan agama, apa sih kok keinginan Koko? Apakah dia ingin mengakui kesalahannya dan menyesal atau kita sih kalau soal dia ditahan nanti di penjara atau enggak itu urusan hukum, urusan polisi. Yang saya laporkan hanya karena dia membuat kegaduhan. Lalu jelas sudah dinasihati dia masih menista agama. Kalau dia bilang negara sudah merubah status saja di perempuan, negara bukan Allah. Negara dasarnya hukum itu makanya dibilang buta. Makanya ada istilah pro justitia, karena hukum itu buta, nggak bisa lihat. Yang bisa melihat siapa? Ronsen, kedokteran. Ronsen akan membuktikan dia laki-laki atau perempuan, gampang banget kok. Kalau nggak punya rahim, kromosomnya tinggi ya laki-laki. Mudah-mudahan kita doakan Allah kasih hidayah. Kita doakan Pak Sahrul ini kembali menjadi Sahrul. Gitu. Kasihan juga kan nggak punya anak keturunan meninggal selesai di dia, nggak ada yang doain.